Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Bapak Imam dan Ibu Wahidati, izinkanlah saya mempresentasikan modul ajar saya dan izinkan untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke, modul ajar yang saya buat ini saya pergunakan nantinya untuk jenjang sekolah dasar kelas 4 fase B, tema teladan mulia Asmaul Husna, subbab 5 Asmaullah Husna beserta artinya. Di kompetensi awal, peserta didik mampu memahami 5 Asmaullah Husna beserta artinya. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai di dalam modul saya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Sarana dan prasarana, yaitu yang pastinya ruang kelas, alat dan bahannya speaker yang nantinya speaker ini digunakan untuk memperkeras suara saat pemutaran video pembelajaran. Kemudian ada LCD dan proyektor, laptop, dan alat tulis. Materi dan sumber bahan ajar, saya mengambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1 dan juga video materi 5 Asmaul Husna dan artinya yang saya ambil dari YouTube. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler, bukan berkebutuhan khusus, khususnya kelas 4. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. Tujuan pembelajaran saya ambil yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menuliskan pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan 5 Asmaul Husna yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Pemahaman bermakna untuk meningkatkan peserta didik dalam menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Setelah itu kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini, yang pertama kegiatan pendahuluan, yang mana membutuhkan waktu 15 menit. Dalam 15 menit ini, guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan mengecek kehadiran peserta didik, kemudian berdoa bersama. Setelah berdoa, guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Setelah itu, guru memberikan motivasi dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti, waktunya 75 menit, saya menggunakan modul pembelajaran PBL, langkah-langkah pembelajaran PBL yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Langkah yang ketiga, nanti membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Langkah pembelajaran yang keempat, mengembangkan dan menghasilkan hasil karya. Kemudian langkah terakhir, mengevaluasi proses pemecahan masalah dalam laporan tertulis. Di kegiatan penutup, waktunya 15 menit, guru mengapresiasi kinerja peserta didik. Kemudian guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi terkait pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Setelah itu, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan guru beserta peserta didik bersama-sama menutup pembelajaran dengan doa dan diakhiri dengan salam. Asesmen dalam modul saya yaitu menggunakan penilaian diagnostik dan juga penilaian formatif. Pengayaan dan remedial, kegiatan remedial untuk peserta didik yang belum memahami materi nantinya diberikan pendampingan
dengan bantuan teman sebaya untuk memudahkan komunikasi. Untuk yang kegiatan pengayaan, untuk peserta didik yang telah memahami materi diberikan soal tingkat HOTS. Kemudian glosarium dan daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya ambil dari buku Bapak Ahmad Fauzan dan Ibu Astari Nung Rahini. Sekian Bapak presentasi dari modul saya. Baik, bisa. Di modul ajar itu ada profil pelajar Pancasila itu untuk apa sih? Untuk meningkatkan karakteristik peserta didik, Bapak. Karakter peserta didik. Oke. Terus di dalam pembelajaran itu kan perlu yang namanya modul ajar menghadirkan yang namanya inovasi dan kreativitas kan. Ya, Bapak. Inovasi apa dan kreativitas apa yang bisa menggunakan? Oke, inovasi dalam modul yang saya buat ini, adanya modul pembelajaran PBL, saya menggunakan metode diskusi untuk membantu peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Kreativitasnya, anak-anak atau peserta didik menghasilkan karya, yaitu berupa hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama-sama. Oke. Terus di dalam pembelajaran itu kan tentu ada kemampuan-kemampuan yang lebih ditonjolkan. Yang ditonjolkan dalam pelajarannya Bu Nisa ini critical thinking, creative thinking, atau reflective thinking, atau decision making. Menggunakan critical thinking, Bapak. Karena di diskusi nantinya peserta didik itu diminta untuk menganalisis kejadian yang berkaitan dengan kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Ya. Oke, terus di dalam asesmen, ya, dalam asesmen itu kan ada beberapa model asesmen. Asesmen apa yang paling sering nanti akan bisa pakai? Yang sering saya gunakan yaitu asesmen diagnostik yang biasanya pada aprosepsi saya gunakan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan penilaian formatif, Bapak. Terus di dalam implementasi HOTS-nya seperti apa? Ya, di post-test saya meminta anak untuk mengerjakan soal, yang mana di soal itu terdapat soal-soal yang termasuk HOTS. Salah satunya anak didik diminta mengidentifikasi peneladanan terhadap Asmaul Husna. Misal yang nomor 3 itu ada pertanyaan. Yang pertama, Bu Aisyah selalu menghindar jika diajak membicarakan orang lain. Yang kedua, Fikri tidak mau berteman dengan Banu yang usil dan ringan tangan. Yang ketiga, Halimah membeli baju dengan harga yang murah. Dan yang keempat, Pak Fajri menyembelih ayam untuk lauk besok pagi. Nah, ini anak-anak diminta untuk mengidentifikasi mana Asmaul Husna yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Oke, baik. Yang terakhir Bu Nisa. Bapak. Dari modul ajar yang Bu Nisa susun ini, apa kira-kira kekurangan dan yang masih perlu diperbaiki? Oke, kekurangan di modul ajar saya ini belum ada dalam pembelajaran itu belum sepenuhnya menggunakan pembelajaran berbasis digital, Bapak. Jadi untuk kedepannya lebih meningkatkan pembelajaran menggunakan digital, tetapi juga menyesuaikan dengan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Ya, oke, baik. Dari saya cukup, Mbak Nisa. Berikutnya Bu Haidati. Ya, terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Imam. Ibu Nisa, benar ya? Ya, Ibu. Bisa sudah di print yang bahan untuk PTQ? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, baik, kalau sudah silakan Ibu Nisa dibaca nomor 8, 9, 10 ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Cukup. Ya. Untuk bacanya sudah nih, Bu. Sekarang untuk tulisnya. Oh, ya. Monggo tolong Bu Nisa tuliskan surat Al-Kautsar nggih, 3 ayat. Oh, gitu. Nggih, surat Al-Kautsar. Sudah, Ibu. Sudah? Sampun. Minta tolong nanti difoto ya, Ibu. Difoto kemudian dikirimkan ke saya. Oh, iya, Bu. Ya, sekarang maaf, bukan nanti, sekarang langsung saja. Difoto kemudian dikirimkan ke saya. Nomor saya di grup sudah ada. Oh, iya. Sampun, Ibu. Baik, sampun Bapak. Sudah dikirim. Oke, baik, terima kasih Bu Nisa sudah selesai ujian kompre pas penutup pas maghrib ya. Terima kasih Bapak Ibu. Aturun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.